Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzia Eka Maulani Putri dengan NPM B00220001. Saya di sini akan menganalisis rasio keuangan bank dan tingkat kesehatan bank. Pada Bank BRI. Di sini terdapat laporan posisi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Di sini terdapat individual dan konsolidasian, tetapi saya ngambilnya di individualnya saja. Di sini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu terdapat laporan laba rugi juga. Lalu lanjut saja ke analisis rasio keuangan bank. Di sini terdapat grafik rasio likuiditas. Yang pertama ada quick ratio atau QR. Pada 2020 mendapatkan 15% dan 2021 mendapatkan 13%. Maka dapat disimpulkan bahwa 2021-nya mengalami penurunan sebesar 2%. Lalu selanjutnya ada IPR, yaitu Investing Policy Ratio. Pada 2020-nya mendapatkan 31% dan 2021-nya 34%. Di 2021-nya mengalami peningkatan sebesar 3%. Maka Bank BRI ini dapat menyesuaikan dan semakin baik gitu rasio semakin tingginya. Selanjutnya Bank Ratio, yaitu 2020 dan 2021-nya itu mendapatkan 77%. Itu sama dengan ya, berarti bagus pada nilai metode Bank Ratio ini. Lalu selanjutnya ada LAR, yaitu Loan to Asset Ratio. Pada 2020 ini 57% dan 2021-nya 55%. Maka disimpulkan bahwa 2021-nya mengalami penurunan sebesar 2% dari 57% di 2020. Selanjutnya ini terdapat cash ratio atau CR, yaitu pada 2020-nya mendapatkan 5% dan 2021-nya 4%. Maka dapat disimpulkan bahwa 2021-nya ini mengalami penurunan sebesar 1% saja. Walaupun 1% saja ini mengalami sangat mempengaruhi pada bank tersebut, termasuk pada Bank BRI. Lalu terakhir terdapat loan to deposit ratio. 2020 dan 2021-nya ini mendapatkan 84%. Ini itu sangat bagus rasionya. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan-perhitungan di rasio likuiditasnya. Lalu selanjutnya terdapat grafik rasio solvabilitas. Yang pertama capital adequacy ratio atau CAR. Pada 2020-nya 1% dan 2021-nya 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa metode CAR ini itu mengalami kenaikan di 2021 sebesar 7%. Maka dengan metode rasio solvabilitas PT Bank BRI ini tuh dapat menyesuaikan dan dapat mempengaruhi gitu, jadi lebih baik pada Bank BRI tersebut. Terus selanjutnya ini ada PRR, yaitu Primary Risk Ratio, yaitu pada 2020-nya 16% dan 2021-nya 18%. Mengalami kenaikan sebesar 2% di 2021-nya, maka semakin baik. Lalu secondary risk asset ratio atau SRAR 2020-nya 19% dan 2021-nya sebesar 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa SRAR ini di 2021-nya mengalami peningkatan, dan peningkatannya juga lumayan sebesar 6%, dan itu semakin baik juga pada Bank BRI ini. Lalu selanjutnya ini ada RAR, Risk Asset Ratio, pada 2020-nya 18% dan 2021-nya 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa mengalami penaikan di 2021 juga sebesar 7%. Sebesar 7%. Maka pada Bank BRI dengan metode RAR ini cukup baik dan semakin baik karena di 2021-nya. Selanjutnya ini ada capital ratio atau CR. Pada 2020-nya ini mendapatkan 32% dan 2021-nya ini mendapatkan 42%.
maka dapat disimpulkan bahwa 2021-nya ini mengalami peningkatan dari 2020, yaitu selisihnya 10%. Jadi semakin baik, itu semakin bagus di dalam sebuah bank. Lalu selanjutnya ini ada deposit risk ratio. 2020 ini mendapatkan 18% dan 2021-nya mendapatkan 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa 2021 ini mengalami peningkatan gitu dari 2020 dan mengalami hal yang baik gitu bagi PT Bank BRI-nya dalam metode DRR ini. Lalu di sini ada laporan perhitungan buat ATMR. Di sini ada ATMR-nya, jadi kita pakai nanti ATMR buat di NPL. Pakainya yang di individualnya saja, yang periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Lalu di sini ada perhitungan yang buat ATMR tadi ini, nanti dimasukin dari yang tadi yang sebelumnya. Ini buat rasio solvabilitas perhitungannya. Nah, ini juga. Lalu di sini ada grafik rasio rentabilitas. GPM ini 2020-nya mendapatkan 35% dan 2021-nya 41%. Maka ini semakin baik karena di 2021 mengalami peningkatan sebesar 6%. Lalu di NPM ini net profit margin ini 2020 24% dan 2021-nya ini sebesar 34%. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik ya dalam metode NPM ini. Perbedaannya juga 10% dari 2020. Lalu terakhirnya ada ROA, Return on Asset, 2020 itu mendapatkan 1% dan 2021 2%. Ini juga lumayan mengalami kenaikan walaupun 1%. Dan di sini terdapat laporan laba ruginya. Ini juga. Dan di sini nanti dimasukkan pakai yang laba rugi, laporan laba rugi di sini perhitungannya. Oke. Lalu selanjutnya terdapat grafik ukuran keuntungan spesifik bank. Yang pertama ada Rate of Return on Loan atau RRL pada 2020-nya 1% dan 2021-nya 5%, mengalami peningkatan pada 2021-nya sebesar 4%. Lalu selanjutnya Rate of Return on Securities atau RRL pada 2020-nya ini 1% dan 2021-nya itu 0%, tidak ada sama sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa penurunan juga di 2021-nya karena tidak ada hasilnya gitu. Jadi lebih baik di 2020 karena masih terdapat nilainya. Terus selanjutnya ini ada interest margin atau IM. 2020 mendapatkan 8% dan 2021-nya sebesar 10%. Maka ke 2021-nya itu mengalami peningkatan sebesar 2%. Lalu selanjutnya ada LM atau leverage multiplier. 2020-nya ini 732% dan 2021 549%. Itu mengalami penurunan di 2021 dari yang nilai persenan yang baik yang besar di 2020 dan mengalami penurunan di 2021. Dan selanjutnya aset utilization atau AU 2020-nya 104% dan 2021-nya 125%. Maka dapat disimpulkan bahwa mengalami penaikan di 2021. Jadi lebih baik, semakin tinggi nilai persenan semakin baik pada bank BRI ini. Lalu selanjutnya ini ada BOPO. BOPO ini bank operasional dan pendapatan operasional. Di 2020-nya ini mendapatkan 94% dan 2021-nya mendapatkan 87%. Maka dapat disimpulkan bahwa 2021 ini mengalami penurunan sebesar 7%. Ya, sebesar 7% mengalami penurunannya. Lalu di sini ada terdapat perhitungan-perhitungannya. Lalu saya di sini akan menganalisis tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangannya. Di sini tuh ada kredit yang diberikan. Ini tuh untuk mencari NPL dalam kredit yang bermasalah. Jadi kita pakainya tuh kurang lancar, diragukan. Nih, kurang lancar, diragukan dan macet.
Nanti ini dijumlahin di 2021 dan 2020, dan di sini total kreditnya. Oke. Lalu di sini nih. Nah, ini yang tadi yang kredit bermasalahnya tadi yang ditambah-tambah, terus ini yang total kreditnya. Hasil 2020 ini 1,4 dan 2021-nya 1,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah bank pada BRI ini mendapatkan sangat sehat pada keduanya karena masih tergolong di bawah 2%. Jadi di sini sangat sehat. Nah, karena masih di bawah 2%, di bawah 2% itu kan ini 1,4 dan 1,9. Maka dapat dikatakan sangatlah sehat pada tahun 2020 1,4 dan 2021-nya 1,9, sehingga Bank BRI dapat memanajemen dengan baik dalam operasional bank ini. Lalu selanjutnya ini ada metode LDR. Hasil 2020-nya itu 84% dan 2021-nya 84% juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah bank pada BRI ini masih tergolong sehat pada keduanya. Ini pun memiliki persenan sebesar 84% dikarenakan masih di bawah 85%. Nah ini, karena kriterianya lihat dari sini, karena masih 85% di bawah gitu. Jadi masih tergolong sehat. Dikarenakan masih di bawah 85%, maka dapat dikategorikan sehat tadi. Sehingga bank ini mampu untuk membayar kembali suatu dana yang diterima sebesar 84% dari kredit yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ini terdapat metode ROA. Ini sudah ada perhitungannya. 2020 ini sebesar 1,3%, 2021-nya ini 2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah bank pada BRI ini sangat sehat pada tahun 2021, yaitu sebesar 2%. Nah, ini 2%. Ini masuknya di sini karena lebih dari 1,5%, jadi kategorinya sangat sehat. Lalu karena dan pada tahun 2020 juga tergolong sehat karena mendapatkan 1,3. Jadi di sini 1,3 karena di bawah 1,5%. Jadi kategorinya itu sehat. Sehingga bank ini mampu menghasilkan net income dari pengguna seluruh asetnya dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ini ada metode CAR. Ini udah ada perhitungannya dari sini. Lalu ini terdapat 2020 ini 1% dan 2021 ini 8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah bank pada Bank BRI ini mengalami kategori di tidak sehat pada tahun 2020 sebesar 1% kan. Maka di sini masuknya ini kriteria yang di bawah 6%. Maka dapat kategorinya tidak sehat. Lalu pada tahun 2021 ini memiliki kategori cukup sehat karena 8% kan masih di sini. Karena tidak di bawah 8%, jadi masih 8% banget. Jadi masuk ke kategori cukup sehat. Dan mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya, yaitu 2020. 2021 8% gitu. Jadi lebih baik